Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini akan dijelaskan mengenai limit fungsi aljabar tak tentu. Untuk definisi dari limit fungsi aljabar tak tentu dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, diberikan limit x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1 untuk x mendekati 1. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa definisi dari limit yaitu mendekati. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, biasanya kita mensubstitusikan 1 ke dalam fungsi. Maka nilainya menjadi 1 kuadrat dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1. Hasil akhirnya 0/0. Nah, kondisi seperti ini disebut sebagai limit fungsi aljabar tak tentu, karena pembilang dan penyebut sama-sama 0. Penyebut kalau 0 kan hasilnya tidak terdefinisi. Lalu bagaimana menyelesaikan limit fungsi aljabar tak tentu? Nah, caranya bisa dengan memfaktorkan atau mengalikannya dengan sekawan. Kebetulan untuk soal seperti ini berarti caranya kita faktorkan pembilangnya. Cari faktornya. Faktor dari x kuadrat dikurangi 1 yaitu x kurangi 1, x tambah 1. Ini betul kan ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Pembilang dan penyebut sama-sama memiliki x dikurangi 1. Dan di sini pun operasinya perkalian kan? Jadi, pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan x dikurangi 1. Atau singkatnya kita coret saja x dikurangi 1 di pembilang dan x dikurangi 1 di penyebut. Sehingga sisa limit x tambah 1 untuk x mendekati 1. Kalau sudah seperti ini kan tidak ada lagi masalah. Penyebutnya tidak ada di sini. Berarti selanjutnya kita substitusikan nilai 1 ke dalam fungsi. Menjadi 1 tambah 1 hasilnya 2. Sekarang kita coba contoh soal nomor 1. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Kita mulai dari soal nomor A. Limit x kuadrat ditambah 4x dikurangi 21 dibagi x dikurangi 3 untuk x mendekati 3. Nah, soal ini sangat jelas sekali. Kalau 3 disubstitusikan ke dalam fungsi, khususnya bagian penyebut, maka penyebutnya menjadi 0. Sedangkan kita tahu bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, karena nanti hasilnya tidak akan terdefinisi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal ini, kita faktorkan pembilangnya. Cari faktornya. Caranya, cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 21, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya menjadi positif 4. Bilangan berapa yang menghasilkan 21? 3 kali 7. Nah, berarti di sini kita isi 3, 7, 3, 7. Sekarang perhatikan, hasil kalinya adalah negatif 21. Berarti salah satu bilangan di antara 3 atau 7 harus ada bilangan negatif. Mana nih yang memungkinkan? Nah, lihatnya dari sini, hasil penjumlahannya itu adalah positif 4. Berarti yang paling mungkin bilangan negatif itu adalah 3. Ya kan? Kita cek saja. Negatif 3 kali 7, negatif 21. Betul? Negatif 3 tambah 7 hasilnya positif 4. Ini juga betul. Maka faktornya x dikurangi 3 dikali x tambah 7. Ya kan? Penyebutnya sama, x dikurangi 3. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama memiliki x dikurangi 3. Jadi, boleh kita bagi masing-masing dengan x dikurangi 3. Atau singkatnya kita coret saja pembilang dan penyebutnya. Nah, seperti ini. Jadi, sisa limit x ditambah 7 untuk x mendekati 3. Kalau sudah seperti ini, 3 kita substitusikan saja ke dalam fungsi. Maka kita gantikan posisi x dengan 3. Hasilnya 3 tambah 7 sama dengan 10. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor B. Limit x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 dibagi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 untuk x mendekati negatif 2. Nah, kita cek dulu nih penyebutnya apakah 0 atau bukan. Di sini kan negatif 2, berarti kita substitusikan saja ke dalam penyebut. Negatif 2 dikuadratkan, positif 4. Dikali 2 hasilnya 8.
3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6, berarti 8 dikurangi 6. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Nah, ini berarti merupakan contoh dari limit aljabar tak tentu. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya berarti pembilang dan penyebut masing-masing harus kita faktorkan. Sekali lagi deh, untuk lebih jelasnya, kita faktorkan pembilangnya, caranya cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 16, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Nah, di sini ya. Bilangan berapa nih yang memungkinkan? Jawabannya adalah 2 dengan 8. 2 dengan 8. Lalu kenapa ini 8-nya negatif? Karena hasil kalinya harus negatif 16. Dan yang paling memungkinkan nanti hasil penjumlahannya menjadi negatif 6, itu bilangan negatifnya harus 8. Kita cek saja. 2 kali negatif 8, negatif 16. 2 tambah negatif 8, hasilnya negatif 6. Berarti kan betul ya? Maka pembilangnya faktornya X tambah 2, X dikurangi 8. Nah, untuk penyebut pun sama. Faktornya 2X dikurangi 1, X tambah 2. Kalau misalnya ragu, kita cek saja. 2X kali X hasilnya adalah 2X kuadrat. 2X kali 2 hasilnya adalah 4X. Negatif 1 kali X, negatif X. Negatif 1 kali 2 hasilnya adalah negatif 2. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi positif 3X dikurangi 2. Jadi kan sama ya? Oh, berarti ini betul nih faktornya. Kita lanjutkan. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama memiliki X tambah 2. Jadi boleh kita coret. Maka sisa limit X dikurangi 8 dibagi dengan 2X dikurangi 1. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita substitusikan saja negatif 2 ke dalam fungsi. Berarti hasilnya negatif 2 dikurangi 8 dibagi dengan 2 kali negatif 2 dikurangi 1. Negatif 2 dikurangi 8, negatif 10. 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4, kemudian dikurangi 1. Kita jumlahkan menjadi negatif 10 dibagi negatif 5, yaitu 2. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Selesaikan limit berikut. Kita mulai dari pertanyaan A. Limit X dibagi 2 dikurangi akar 4 dikurangi X untuk X mendekati 0. Dapat dipastikan pembilangnya sama dengan 0. Sekarang kita cek penyebutnya. Jika X digantikan dengan 0, maka sisa akar 4. Akar 4 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti ini benar ya, merupakan contoh soal dari limit fungsi aljabar tak tentu. Untuk menyelesaikannya, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawannya. Sekawan mana? Ini, dari penyebutnya. Yang awalnya 2 dikurangi akar 4 dikurangi X, maka sekawannya adalah 2 ditambah akar 4 dikurangi X. Seperti ini. Jadi, kalau di sini pengurangan, sekawannya penjumlahan. Tetapi kalau misalnya di sini penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan. Kita kalikan pembilangnya. X dikali dengan 2 tambah akar 4 dikurangi X, boleh ditulis X dalam kurung 2 tambah akar 4 dikurangi X. Sedangkan untuk penyebutnya, karena yang membedakan itu hanyalah operasi penjumlahan dan pengurangan, maka untuk mengalikannya caranya 2 dikali 2, 4. Negatif kali positif, negatif. Akar 4 dikurangi X dikali dengan akar 4 dikurangi X, kan hilang akarnya. Sisa 4 dikurangi X, tapi dalam kurung. Nah, untuk pembilangnya tetap seperti ini, jangan dulu diubah, atau jangan dulu dikalikan dengan X ya. Jadi sudah saja seperti ini. Kita fokus ke penyebutnya. Buka kurung ya di sini negatif kali 4, berarti kan negatif 4. Negatif kali negatif X, hasilnya positif X. 4 dikurangi 4, hasilnya 0. Berarti penyebut sisa X. Nah, sekarang perhatikan. Pembilang dan penyebut sama-sama memiliki variabel X. Boleh nih, kita coret saja. Berarti sisa limit 2 ditambah akar 4 dikurangi X. Kalau sudah seperti ini, kita substitusikan saja 0 ke dalam fungsi. Berarti kita gantikan X-nya dengan 0. 4 dikurangi 0, sisa 4. Berarti akar 4 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi inilah contoh soal nomor 2A. Selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 2B.
Limit 2 dikurangi akar X dikurangi 3 dibagi X kuadrat dikurangi 49 untuk X mendekati 7. Kita cek pembilangnya. 7 dikurangi 3, 4. Akar 4, 2. 2 dikurangi 2, 0. Berarti pembilangnya 0. Sekarang penyebut. 7 dikuadratkan 49, dikurangi 49 hasilnya 0. Berarti ini pun merupakan contoh soal dari limit fungsi aljabar tak tentu. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti tadi, kita kalikan dengan sekawannya. Coba perhatikan pembilangnya. Awalnya 2 dikurangi akar X dikurangi 3, maka sekawannya adalah 2 ditambah akar X dikurangi 3. Ini pun sama. Nah, yang pembilang kan yang membedakan hanyalah operasinya ya. Di sini pengurangan, ini penjumlahan. Jadi, untuk mengalikannya, caranya kita kalikan 2 kali 2, 4. Negatif kali positif, negatif. Akar X dikurangi 3 dikali dengan akar X dikurangi 3, kan hilang akarnya. Sisa X dikurangi 3, tapi dalam kurung. Nah, sedangkan untuk penyebutnya, X kuadrat dikurangi 49 dikali dengan 2 ditambah akar X dikurangi 3, boleh dibuat kurung seperti ini. Sekarang untuk penyebutnya, jangan dulu diubah, kita fokus ke pembilangnya. Buka kurung dulu ya, berarti di sini 4, negatif kali X menjadi negatif X, negatif kali negatif 3, hasilnya positif 3. Dijumlahkan, 4 tambah 3, hasilnya adalah 7. Berarti 7 dikurangi X. Nah, agar bisa disederhanakan, 7 dikurangi X ini kita ubah menjadi negatif, buka kurung X dikurangi 7. Kan ini tidak merubah nilai. Coba saja cek. Negatif kali X, hasilnya negatif X. Negatif kali negatif 7, hasilnya positif 7. Nah, kenapa harus kita ubah? Agar bisa disederhanakan. Karena X kuadrat dikurangi 49 bisa difaktorkan menjadi X dikurangi 7, X tambah 7. Berarti di sini ada yang sama kan? Pembilang ada X kurangi 7, penyebut pun ada X dikurangi 7. Maka boleh nih kita coret. Berarti pembilangnya sisa negatif 1. Untuk penyebutnya, sisa X tambah 7, 2 tambah akar X dikurangi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan saja 7 ke dalam fungsi. Berarti negatif 1, 7 tambah 7, 2 ditambah 7 dikurangi 3. Berarti hasilnya 7 dikurangi 3, 4. Ini 7 tambah 7, 14. Berarti akar 4 itu 2, kemudian 2 tambah 2, 4. 4 dikali 14 hasilnya adalah 56. Berarti hasil akhir dari limit 2 dikurangi akar X dikurangi 3 dibagi X kuadrat dikurangi 49 untuk X mendekati 7, hasilnya adalah negatif 1/56. Alhamdulillah, demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan dipahami dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.